Ya. Apakah membawa bunga ketika kita ziarah kubur kemudian bunga itu diletakkan di atas kuburan, itu apakah ada dasarnya yang diajarkan Rasulullah SAW apa tidak? Maka pada malam hari ini kita akan bahas itu. Ya, ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada seorang syekh, yaitu beliau pakar ilmu fikih. Disampaikan dalam pertanyaan, nara katsiran min zuwaril qubur yad'una 'alaiha az-zuhur wal jarid fa hal hadha masyru'. Jadi kita sering melihat orang-orang yang ziarah kubur itu mereka membawa bunga, kemudian bunga-bunga yang dibawa tadi diletakkan di atas kuburan orang yang diziarahi. Apakah ini sesuatu yang memang ada ajarannya dalam Islam? Maka jawabannya adalah, yang pertama, ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari yang disampaikan melalui sahabat Abdullah bin Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa Al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir amma hadza fakana la yastanjiu minal baul wa amma hadza fakana yamshi bainan nas bin namimah. Jadi ada sebuah hadis yang menerangkan tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu pernah meletakkan pelepah kurma ya yang masih basah, kemudian diletakkan di atas kuburan orang yang sudah meninggal. Sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain. Nabi satu ketika pernah melewati dua kuburan. Ada dua kuburan yang dilewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi mengatakan begini, dengarkan. Innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Dua orang yang di dalam kuburan ini sedang disiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Nanti ketika kita di kuburan itu nanti sendirian, tidak ada yang menemani. Ibu kalian tidak menemani, bapak kalian tidak menemani, saudara-saudara kalian tidak menemani, kalau punya anak pun anaknya tidak menemani. Semuanya tinggal masing-masing sendirian ketika di dalam kuburan. Kata Rasulullah, ini dua kuburan yang dilewati ini dua-duanya sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disiksa? Sebenarnya mereka ini disiksa wa ma yu'adzibani fi kabir. Dosanya yang dilakukan oleh dua orang ini sebenarnya tidak besar-besar amat katanya. Amma hadza, yang pertama, fakana la yastanjiu minal baul. Perhatikan. Yang pertama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan karena ketika kencing, ketika buang air kecil itu tidak bersih, masih membawa najis. Terutama laki-laki. Hati-hati. Laki-laki ini karena barangnya berbeda dengan perempuan. Kalau laki-laki kan panjang selangnya, maka itu hati-hati. Kadang-kadang kalau tidak hati-hati itu bisa netes lagi itu. Maka jangan buru-buru. Ya, pelajari bagaimana fikih istinja. Istinjanya laki-laki seperti apa? Nanti kita bahas. Ya, harus diurut, dikeluarkan sambil ditekan dari dalam. Ya. Supaya apa? Supaya bersih. Supaya ketika wudhu tidak keluar lagi, atau ketika sholat tidak keluar lagi. Ternyata ada hadis yang menerangkan ada orang di dalam kuburan disiksa karena apa? Karena kencingnya tidak bersih, masih membawa najis. Ini yang pertama. Perempuan juga sama, bukan laki-laki saja. Makanya ketika buang air kecil ataupun air besar jangan buru-buru. Selesaikan dulu sampai tuntas supaya tidak ada lagi yang netes najis yang terbawa sampai dipakai buat sholat, maka sholatnya tidak sah. Dan selain itu dia juga akan diazab nanti ketika dikubur. Ya, hati-hati. Makanya laki-laki pun kencingnya jangan berdiri, makruh. Kencing berdiri itu makruh hukumnya. Ya, makanya kalau bisa kencing itu jongkok. Jongkok pun ada aturannya. Nanti insya Allah suatu saat nanti kita terangkan bagaimana caranya.
Ya. Jadi hati-hati, karena sebab kencing ternyata bisa terbawa sampai ke kuburan dan orang itu diazab oleh malaikat. Yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, itu diazab disiksa kenapa? Wa amma hadza fa kana yamshi bainan nas bin namimah. Yang kedua, disiksanya kenapa? Sering an-namimah, mengadu domba, sering ngompor-ngomporin orang. Ya, hati-hati ini. Ini biasanya pekerjaan perempuan ini. Suka ngompor-ngomporin, ya kan biasanya kalau perempuan tuh sering kelompok-kelompokan, si ini kelompoknya sama situ, yang situ sama sana, nggak mau sama yang sini, itu perempuan biasanya tuh. Ini disiksa di kuburan kenapa? An-namimah, karena sering mengadu domba, sering ngompor-ngomporin orang supaya berantem. Dia tuh bener sih ini. Itu disiksa oleh malaikat nanti ketika digunakan min dzalik. Ya. Summa da'a bi Usayd wa thumma da'a bi Usayd bi rutbin fa shaqahu itsnaini thumma gharasa al hadha wahidan wa al hadha wahidan fa qala la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yabisa. Jadi kata ketika Rasulullah melihat dua umatnya tadi yang ada di kuburan disiksa, yang pertama disiksa karena kencingnya tidak bersih, masih bawa najis. Yang kedua disiksa karena sering berbuat namimah, mengadu domba. Maka Rasulullah kemudian beliau mengambil dahan kurma yang masih basah, kemudian dipotong menjadi dua, kemudian diletakkan di atas masing-masing kuburan dua orang tadi itu. Apa kata Rasul? La'allahu yukhaffif anhuma ma lam yabisa. Mudah-mudahan ya, dahan kurma yang masih basah ini mudah-mudahan bisa memperingan azab siksa yang dialami oleh dua orang yang ada di dalam kuburan ini. Kenapa? Karena pepohonan itu ternyata juga bertasbih, beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bertasbih, yang beristighfar, yang berzikir itu bukan cuma manusia saja. Tapi makhluk-makhluk Allah yang lain itu semuanya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata Al-Qur'an bahwa semua makhluk Allah yang ada di langit yang di bumi itu semuanya bertasbih, yusabbihu. Bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pohon kurma tadi, dahannya yang dipotong dibagi menjadi dua, diletakkan di atas kuburan masing-masing orang tadi, itu juga bertasbih dan beristighfar memohonkan ampun kepada orang yang ada di dalam kuburan. Ini hadis dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fi hadis Muslim an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yaqta'a ghusnaini min syajarataini kana Nabi sallallahu yastatiru bihima inda qadhi hajatihi thumma amarahu ay yulqa al-ghusnaini an yaminihi wa an yasarihi haitsu kana Nabi sallallahu jalisan walamma sa'alu an dzalika qala inni marartu bi qabraini yu'adzibani fa ahbabtu bi syafa'ati ay yarfa'u anhuma ma damal ghusnani rutbaini. Jadi yang pertama, yang kedua hadisnya diriwayatkan dari Imam Muslim. Yang pertama tadi dari Imam Al-Bukhari. Ini dua ulama besar dalam ilmu hadis yang mempunyai kitab Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Hadis yang kedua ini menerangkan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaru ayyaqta husnaini. Jadi ketika satu saat Rasulullah sedang buang air, kemudian beliau memerintahkan ya kepada sahabat untuk mengambil dahan kurma. Yaqta husnaini min syajarataini kana Nabi sallallahu yastadiru bihima inda qadhi hajati. Ya, jadi dahan kurma tadi itu sebagian dipakai buat menutupi bekas buang air Rasulullah. Kemudian summa amara ayulqa husnaini an yaminihi wa an yasarihi. Kemudian dua potongan yang lain lagi itu diletakkan di dua kuburan. Haitsu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan walamma sa'aluhu dzalika faqala inni marartu bi qabraini yu'adzibani fa ahbabtu bi syafaati ayarfa'u anhuma madam al-husnan rutbaini. Jadi ketika Rasul tadi buang air itu, ternyata di samping kanan kiri ini ada dua kuburan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbabtu bi syafaati ayarfa'u anhuma madam al-husnan rutbaini. Jadi beliau merasa ingin memberikan pertolongan syafaat beliau kepada
kedua orang yang ada di dalam kuburan itu dengan melalui perantara dahan kurma yang dipotong yang masih basah tadi itu. Ya, jadi kata Rasul, la'alla apa tadi fa'abatu ayyarfa'u anhuma madama al-husnani rutbaini. Jadi harapannya mudah-mudahan selama dahan kurma tadi masih basah, belum kering, mudah-mudahan itu bisa memberikan pertolongan, memperingan azab yang diterima oleh dua orang yang ada di dalam kuburan tadi itu. Ini hadis yang kedua. Kemudian ada juga yang ketiga, wa hunaka qissatul salisah. Ada kisah yang ketiga atau riwayat yang ketiga, rawaha Ibnu Hibban fi sahihi an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu marra bi qabrin fa waqafa alaihi fa qala. Jadi ada hadis yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah, satu ketika Rasulullah melintasi satu kuburan kemudian tiba-tiba berhenti, ya. Anna Nabiya SAW marra bi qabrin, beliau melewati satu kuburan, kemudian fa waqafa alaihi, kemudian tiba-tiba beliau berhenti. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ituni bi jaridatain, tolong ambilkan dua dahan kurma. Fajal ihdahuma inda rasihi wal ukhra inda rijlaihi. Dua potongan dahan kurma tadi diletakkan satu kuburan, yang satu diletakkan di arah muka kepala orang yang meninggal tadi, yang satu lagi di arah kakinya. Jadi yang satu di bagian kepala, yang satu di bagian kaki. Ini riwayat yang ketiga. Jadi dari tiga riwayat ini memang menunjukkan bahwasanya yang dilakukan oleh orang-orang selama ini, membawa bunga dibawa ke kuburan kemudian diletakkan di atas kuburan, itu memang ada riwayatnya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, kemudian juga Imam Ibnu Hibban. Ini ada hadis-hadis dari Rasulullah bahwa beliau pernah melewati kuburan, kemudian melihat di dalam kuburan ini ternyata ada yang disiksa. Maka Rasulullah mengambil dahan yang masih basah, dahan kurma, kemudian diletakkan di atas kuburan tersebut dengan tujuan mudah-mudahan, ya, dahan yang masih basah tadi itu bisa memberikan keringanan sebab daripada istighfar dan juga tasbih yang dibaca oleh si dahan tersebut untuk orang yang sudah meninggal. Ini dasarnya. Maka dari keterangan ini para ulama fikih berpendapat menjadi dua bagian. Ada yang pertama mengatakan itu memang khusus untuk Rasulullah SAW, artinya tidak berlaku bagi orang lain. Tapi yang kedua mengatakan enggak, apa yang dilakukan Rasulullah itu juga sama untuk semua umatnya. Nah, jadi ada dua pendapat. Nah, kita jelaskan sekarang. Wa aktsar min qissatin waradat fi wad'il jaridi 'alal qabri wal ulama fi masyru'iyati fariqan. Jadi berdasarkan dari hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah meletakkan dahan yang masih basah di atas kuburan. Ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua kelompok. Fariqun yaqul, yang pertama mengatakan innahu khasun bin Nabi SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah meletakkan dahan yang masih basah di atas kuburan itu hanya berlaku untuk Rasulullah SAW. Walaisa masyru'an li ghairihi, tidak dianjurkan untuk yang lain. Ini pendapat kelompok yang pertama. Wa fariqun yaqul, sedangkan kelompok yang kedua mengatakan innahu amun likullil muslimin. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW meletakkan dahan yang masih basah diletakkan di atas kuburan itu berlaku untuk kita semuanya umat Rasulullah SAW dan meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, maka para ulama ini diantaranya yang tidak sependapat, yang tidak setuju ketika seseorang ziarah kubur meletakkan dahan ataupun bunga yang masih basah di atas kuburan. Di antara yang tidak setuju namanya Imam Al-Khattabi. Nah, Imam Al-Khattabi fi Syarh Sunan Abi Dawud, beliau yastankiru wat al-jarid al-qabri li ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Khattabi ini termasuk ulama
yang tidak menganjurkan kalau kita ziarah kubur tidak perlu membawa bunga, ya, dan meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang dilakukan Rasulullah itu adalah memang khusus untuk Rasulullah SAW. Ini kelompok yang pertama. Tapi kelompok yang membolehkan kalau kita ziarah kubur membawa bunga atau membawa dahan yang basah kemudian kita letakkan di atas kuburan, ya, di antara yang membolehkan wal fariq al mujiz liwadil jarid al qabri li amatil muslimin qala lam yarid ma yadullu ala khususiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fayabqa fi'luhu aman lahu wa li ummatihi ala ta'sibihi fi ma la yakhussu bihi. Jadi ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya kita boleh, ya, bahkan apa? Dianjurkan meniru apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ketika datang di kuburan membawa bunga, membawa dahan yang basah kemudian diletakkan di atas kuburan, ini memang ada tujuannya. Sebagaimana Rasul mengatakan bahwasanya mudah-mudahan berkat dahan yang masih basah ini, mudah-mudahan orang yang ada di dalam kuburan itu diringankan sisanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kelompok. Nah, ini